Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah bisnis intelijen, di mana kemarin di UTS kita sudah membahas tentang perancangan penerapan bisnis intelijen untuk studi kasus Laut Timur. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan itu di UAS dengan berbasis AI atau afiliasi intelligence. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mustaqim, NIM 250201020250 dari MJ kelas 801 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucok dari Salam, Sarjana Teknik, Master Teknik. Baik, kita akan masuk pada latar belakang ya. Perusahaan Laut Timur Ardi Prima sendiri adalah distributor FMCG dengan jejak data operasional yang terus tumbuh. Yang pertama itu adalah aktivitas. Aktivitas itu terdapat penjualan, persediaan, distribusi, dan layanan kepada konsumen. Lalu mereka juga menggunakan sistem. Sistemnya apa aja? Ada SAP, ada DFA, SFA, dan e-collection untuk penagihan. Lalu yang terakhir adalah arah pengembangan. Di BI sendiri untuk memprediksi keputusan ke depannya. Baik, kita masuk pada sistem perusahaan itu sendiri, di mana ada beberapa sistem yang saya bilang tadi, ada SAP, ada SFA untuk sales, ada DFA untuk distribusi atau pengangkutan, lalu ada collection untuk penagihan. Semuanya masuk dalam aktivitas bisnis utama. Oke, kita masuk pada diagram alur sistem informasi dan BI plus AI. Yang pertama adalah dari customer sendiri atau toko sendiri, lalu ke sales, lalu melakukan order, masuk pada sistem SAP, SAP menggiring pada persediaan, lalu persediaan tersebut diantarkan oleh tim delivery, selanjutnya akan dilakukan penagihan oleh tim e-collection. Nah, di sini perlu adanya analisis dan keputusan. Yang pertama, data harus terintegrasi dengan bisnis intelijen dan juga AI. Lalu ada prediksi, terus ada AI dashboard yang otomatis seperti itu. Kita masuk pada implementasi pada sistem transaksi customer. Yang pertama adalah data. Data itu adalah riwayat transaksi, jumlah produk, jumlah frekuensi dan nilai, serta waktu dan profit outlet. Lalu dengan metode AI, kita bisa melakukan dengan cara customer segment, sales prediction, lalu predictive analysis. Lalu yang terakhir adalah output. Outputnya apa? Outputnya adalah segmentasi customer, terus memilih top customer, lalu kita juga dapat memprediksikan penjualan. Terakhir adalah berapa potensial dari toko-toko tersebut, serta adanya resiko penurunan transaksi. Baik, kita masuk dalam sistem pengelolaan persediaan. Nah, demand forecasting. Bagaimana di perusahaan itu dapat mengubah histori stok dan permintaan menjadi keputusan persediaan yang produktif. Kapan kita harus order barang lagi, kapan kita harus melakukan penjualan lagi, seperti itu. Oke, kita masuk pada implementasi pada proses distributor. Yang pertama, order dilakukan oleh customer, lalu dilakukan penjadwalan untuk pengantaran setiap lokasi. Nah, lalu disediakan armada kendaraan pengiriman, lalu tim pengiriman melakukan pengecekan, lalu melakukan pengantaran barang-barang tersebut. Fungsi AI dalam distribusi ini sendiri dapat memprediksikan keterlambatan, lalu proses pengiriman, optimalisasi rute,
lalu analisis pola keterlambatan. Di dashboardnya juga dapat dibuatkan status delivery, di distribusi per wilayah, delivery performance, serta rekomendasi rute-rute pengantaran. Masuk ke implementasi selanjutnya pada layanan konsumen. Oke, sering terdapat keluhan dari konsumen. Yang pertama adalah segmental analysis. Terus kita dapat membuat complaint dengan AI, terus juga ada chatbot dengan AI. Yang pertama kita akan menerbitkan service dashboard untuk keluhan dan waktu penyelesaiannya. Oke, baik. Kita masuk pada AI yang dapat saya usulkan untuk perusahaan. Yang pertama itu ada area, metode AI, dan juga output yang dihasilkan. Area sendiri itu ada customer, penjualan, persediaan distribusi hingga customer service. Metode AI-nya ada beberapa yang kita bisa berikan, yaitu customer segmentation, prediksi analisis, lalu delivery prediction, sentiment, serta outputnya nanti adanya kelompok customer, prediksi penjualan, prediksi kebutuhan stok, prediksi keterlambatan, dan segmen prioritas dan keluhan. Baik, ini adalah contoh perancangan dashboard berbasis AI-nya, di mana ada eh, nanti sales naik atau turun, orderan naik atau turun, terus penagihan berapa persen, lalu kita juga bisa melihat berapa persen persediaan perusahaan kita, lalu kita bisa melihat delivery kita, pengantarannya tepat waktu berapa persen, itu semua dapat kita lihat dalam dashboard yang berbasis AI. Selanjutnya kita masuk dalam prioritas implementasi AI. Yang pertama adalah data, ketepatan data. Lalu ada business intelligence atau data perusahaan plus dashboard juga KPI atau target setiap departemen. Lalu yang ketiga adalah AI untuk memprediksikan forecasting segmen serta sentimen. Yang terakhir adalah discussion dan support. Baik, lalu apa saja sih keunggulan penerapan bisnis intelijen plus AI ini? Yang pertama, kita dapat memprediksikan kemungkinan kondisi bisnis di masa depan. Lalu yang kedua, persediaan kita akan jauh lebih efektif. Yang ketiga adalah efisiensi distribusi kita ke setiap toko. Yang keempat adalah memahami setiap keluhan yang disampaikan oleh customer. Yang kelima, kita dapat mengambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan terarah dengan bantuan AI. Oke, baik, kita masuk pada konsep akhir dari BI plus AI-nya. Yang pertama adalah data operasional dari perusahaan itu sendiri. Masuk kepada BI, lalu dianalisis oleh AI, muncullah prediction dari hasil AI tersebut. Nah, dari hasil prediction tersebut muncul insight. Lalu ada dashboard untuk kita lihat masing-masing flow, lalu discussion, baru kita masuk pada business discussion. Bisnis memberikan informasi mengenai apa yang terjadi, sedangkan AI membantu memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi dan menghasilkan insight untuk mendukung keputusan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah satu, data lintas proses dan sistem adalah pondasi dari BI itu sendiri. Yang kedua, AI memperluas kemampuan BI dalam deskriptif menuju prediksi. Yang ketiga adalah case utama adalah sales, forecasting, segmen, distribusi, serta layanan kepada konsumen itu sendiri.
Yang keempat adalah dashboard AI menyatukan insight untuk keputusan manajemen berbasis data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada UAS kali ini dan juga untuk perusahaan. Semoga ini kita bisa dapat aplikasikan dan juga dapat membantu perusahaan baik PT Laut Timur itu sendiri maupun PT-PT yang lain. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.